terkait pemotongan gaji untuk rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan Disnaker. Apakah jika ada surat dari dokter, apakah jika ada surat, biasa EDR, apakah jika ada surat dokter ada batasan maksimalnya kah? Berapa hari free alias tidak dipotong gajinya? Demikian, Pak. Baik. Mengenai keadaan sakit, ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan terutama yang memiliki, yang perusahaannya itu memiliki afiliasi internasional. Ya. Jadi punya head office di luar negeri atau punya unit-unit bisnis di luar negeri, ya kan, di mana hukumnya berbeda-beda. Maka kita perlu memastikan dan mempelajari serta memahami hukum yang berlaku di Indonesia seperti apa. Jangan belajar dulu hukum di luar negeri tanpa memahami dengan benar hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Itu salah kaprah. Ya. Jadi jangan buru-buru kita langsung bilang, wah kita harusnya ngasih batasan cuti sakit itu paling banyak cuma 10 hari dalam setahun misalkan gitu. Nah itu adalah omongan-omongan yang ngawur itu, karena itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tahu bagaimana hukum di Indonesia berlaku. Hukum positif tentang ketenagakerjaan di Indonesia yang berlaku mengenai keadaan sakit, kata kuncinya adalah surat keterangan dokter. Ya, itu cuma satu itu, Pak. Surat keterangan dokter. Karena hukum di Indonesia, hukum ketenagakerjaan di Indonesia hanya mengakui pengakuan keadaan sakit melalui surat dokter. Artinya hanya dokter yang bisa menyatakan bahwa seseorang karyawan itu sakit atau tidak sakit. Bukan atasannya, bukan HRD, bukan presdir, bukan Pak RT, bukan siapa lagi, Pak Lurah dan sebagainya. Ya, dokter. Jadi sepanjang ada surat dokter, wajib hukumnya bagi perusahaan, dan ini dilindungi oleh perundangan, perusahaan memberikan kesempatan beristirahat selama yang diberikan oleh surat dokter. Titik. Dalam perundangan ketenagakerjaan di Indonesia tidak sama sekali mengatur maksimal atau hari sakit paling banyak untuk diberikan istirahat sakit. Sehingga keadaan pemotongan gaji atau upah, pemotongan upah ya, keadaan pemotongan upah untuk kepentingan rawat inap dan rawat jalan itu tidak ada yang sesuai ketentuan Disnaker, karena Disnaker atau ketentuan perundangan ketenagakerjaan nggak ngatur maksimal rawat inap dan rawat jalan. Ya kalau orang masih sakit mau gimana sih Pak? Iya. Ya. Jadi hukum di Indonesia berpegang sama keputusan kewenangan dokter, independensi dari dokter yang merawat. Maka dokternya yang bertanggung jawab secara hukum. Pada saat dia membuat surat sakit, si Denny karena dengan diagnosa ini maka diminta untuk beristirahat selama 3 hari, selama 2 hari, selama 1 hari, atau selama 0 hari, tidak perlu. Cuman diberikan surat keterangan berobat bahwa dia memang benar datang berobat kan gitu. Tapi tidak perlu istirahat, berarti harus kembali ke kantor bekerja. Atau si karyawan harus istirahat 7 hari, 10 hari, itu terserah dokter. Ya, terserah dokter. Karena dokternya udah disumpah. Dokternya itu sudah disumpah, sudah tunduk sama perundangan, ya. Jadi mereka nggak bisa main-main. Itu tentang batasan maksimal. Jadi nggak ada ya batasan maksimal. Nggak ada batasan maksimal. Seandainya ada kondisi sakit tertentu, misalkan kemudian dokter meminta untuk dilakukan istirahat dokter, mungkin belum rawat inap ini ya, masih istirahat dokter selama 14 hari, ya itu memang harus dilakukan. Contohnya kayak COVID kemarin kan ya Pak Abi. Ya. Ya, misalkan dibuat surat keterangan dokter dia harus istirahat 14 hari dalam kurung isolasi, ya kan? Itu maksudnya rawat inap atau bukan? Karena isolasinya di rumah kan gitu. Jadi ya berdasarkan surat keterangan dokter. Ya. Atau bahkan dokter mungkin menyatakan ini orang nggak sakit, dia masih bisa bekerja, jadi hari ini nggak perlu istirahat. Selesai dari berobat, ini ada keterangan berobatnya, setelah itu kembali kerja ya Pak. Itu adalah kewenangan profesional dari dokter. Begitu ya Bapak Ibu yang bertanya. Baik.